Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebagian hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan merasa gagal dalam pelayanannya. Mereka berkata, pelayananku tidak berkembang. Bertahun-tahun aku mengembalakan hanya 5 orang, hanya 10 orang. Tempat pun tidak ada, susah untuk pelayanan ini. Masa sudah bertahun-tahun aku pelayanan, tapi tidak berkembang. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka merasa gagal dan mereka mulai berkata begini, mungkin panggilanku bukan gembala. Aku tidak pantas menjadi seorang gembala. Aku bukan seorang gembala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu dia melihat teman-temannya, temanku tuh berhasil tuh. Dalam pelayanannya punya gedung yang bagus, jemaatnya banyak, itu berhasil. Pelayananku nggak signifikan. Makanya aku merasa gagal dan tidak layak menjadi seorang gembala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan kabar baik buat kita yang merasa pelayanan kita merasa gagal, tidak signifikan dan sebagainya. Saudara, besarnya gedung dan jumlahnya jemaat itu bukanlah ukuran utama keberhasilan seorang hamba Tuhan. Kalau saudara hadir dalam sebuah gereja, jemaatnya ada 100 orang. Tapi selama 1 tahun tidak terjadi pertobatan sama sekali. Tidak ada baptisan sama sekali. Atau selama bertahun-tahun tidak terjadi baptisan sama sekali. Saya mau beritahu saudara, itu bukan pelayanan yang signifikan. Tapi mungkin saudara mengembalakan 5 orang. Atau 10 orang. Tapi dalam setahun terjadi 3 jiwa yang bertobat. Atau 2 jiwa yang bertobat. Atau bahkan 1 jiwa yang bertobat, yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saya mau beritahu saudara, pelayananmu sangat signifikan. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mati untuk gedung. Yesus tidak pernah mati untuk sebuah organisasi supaya menjadi jumlahnya banyak, supaya menjadi event organizer. Tidak. Yesus mati untuk jiwa-jiwa. Dan waktu kita berhasil membangun gedung yang besar, itu tidak menggoncang surga. Tapi waktu 1 jiwa bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Itu sangat signifikan bagi kerajaan surga. Saya tidak menentang, kalau gitu kita nggak boleh bangun gereja besar, jemaat banyak. Bukan. Tapi saya ingin mengajak kita kembali mengingat esensi dari kekristenan. Tujuan Yesus mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Kalau kita dipercayakan layanan lalu berkembang, punya gedung besar, punya jemaat yang ratusan atau bahkan ribuan dan terjadi pertobatan terus-menerus, itu anugerah Tuhan dalam hidup kita dan itu memang sangat signifikan. Tapi bukan berarti ketika dalam pelayanan kita 1 orang yang bertobat itu tidak signifikan. Itu sangat penting dan berarti. Saudara bayangkan, bila kita tidak pernah mendengarkan Injil terlebih dahulu, kita hidupnya dulunya itu berdosa, suka free sex, narkoba, mabuk-mabukan, berontak kepada orang tua, cinta uang, berbohong, menipu, dan sebagainya. Tentunya kita merasa tidak layak dan tidak pantas di hadapan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita bakal masuk ke neraka. Lalu kita berjumpa dengan seseorang itu memberitakan Injil kepada kita. Lalu karena anugerah Tuhan, kita mendengar Injil kasih karunia itu, kita menjadi percaya kepada Tuhan. Kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita diselamatkan. Entah dalam sebuah peristiwa, setelah kita menerima Yesus, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Suatu saat di surga, kita berjumpa dengan seseorang yang sudah memberitakan Injil itu kepada kita. Apa yang akan kita katakan kepada dia? Kita akan berkata, Pak, sungguh terima kasih. Saya berjumpa dengan Bapak karena Bapak menyampaikan Injil kepada saya. Saya boleh diselamatkan. Makasih Pak, terima kasih. Makasih buat pelayan Bapak, Tuhan sudah pakai Bapak. Sehingga saya ada di sini sekarang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh seseorang itu, seorang pelayan Tuhan mungkin atau seorang hamba Tuhan, itu sangat signifikan bagi hidup kita.
Kenapa? Karena memindahkan kita dari neraka ke dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi jika Anda dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, ada satu orang saja yang bertobat, bersyukurlah. Itu artinya hidup dan pelayanan kita sudah signifikan. Dan tingkatkan terus. Memang ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 berkembanglah jadi 10, jangan cuma jadi 6. Yang 2 berkembanglah jadi 4. Kalau kita lihat yang 1 talenta dikubur. Tapi yang 2 talenta berkembang menjadi 4, 5 menjadi 10, dikatakan hamba yang baik dan setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengukur keberhasilan pelayanan kita harus punya indikator alat ukur yang benar. Kalau pelayanan kita itu membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan, hidup pelayanan saudara dan saya itu signifikan, berarti sekali, berdampak besar, menggoncangkan kerajaan surga. Di samping itu, saudara, sebagai seorang gembala, kita juga mengembalakan orang-orang supaya mereka bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus, sehingga mereka tahu panggilan mereka dan mereka memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus kembali. Itu pelayanan kita sangat signifikan. Jadi jangan salah menggunakan alat ukur dalam mengukur kesuksesan, keberhasilan pelayanan atau hidup kita. Seringkali kita mengukur hal-hal duniawi. Gedung yang megah, mewah, itu baik untuk kita ibadah bersama. Tapi itu tidak membawa dampak pada kekekalan. Yang membawa dampak pada kekekalan ketika kita melayani jiwa-jiwa bertobat, menerima Yesus Tuhan dan Selamat. Ketika kita mengembalakan, membimbing orang-orang kepada kesempurnaan Kristus sehingga hidup mereka berdampak, membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan juga. Maka itulah pelayanan yang signifikan. Karena itu tetap terus semangat. Berapa orang pun yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita layani, untuk kita gembalakan, mari kita layani dengan setia. Karena biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Nggak usah iri dengan saudara-saudara kita yang lain, yang diberi talenta banyak, yang diberi kapasitas banyak. Mari kita kembangkan apa yang ada pada kita. Jangan berpikiran negatif, jangan menyerah. Sadari, satu jiwa bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Itulah pelayanan yang mengujar surga. Selama memberitakan Injil kasih karunia Tuhan, dan tetap kuat dalam Tuhan, dan menikmati kemenangan damai sejahtera daripada Tuhan. Saya percaya pelayanan setiap kita disertai, diberkati oleh Tuhan, diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat ajaib ketika kita memberitakan Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, yang memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.